Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bersama-sama kita mulai ibadah kita pada saat ini. Oleh karena itu mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur Kau yang telah memberkati kami semua, dan saat ini kami akan bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini, biar melalui ibadah ini iman kami semakin dikuatkan dan kami terus menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita khususkan ibadah kita dengan pernyataan demikian. Siapakah yang menjadi sumber kekuatan yang membebaskan, memerdekakan dan menyelamatkanmu? Pertolonganku adalah Tuhan yang menjadikan alam surgawi dan alam semesta dengan segala isinya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara. Dan beserta saudara juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita yang menyanyikan Kidung Jemaat nomor 60, bait yang pertama dan bait yang ke-7. Hai makhluk alam semesta. Alam semesta, pujilah, haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya. Api berhati mulia, ucapkan syukur padanya. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, mari bersama-sama kita menghayati kembali akan hukum kasih yang Tuhan nyatakan di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudaraku, dalam kemurahan Tuhan, marilah kita mengakui bahwa kita telah berdosa melukai Tuhan dan sesama. Marilah kita menaruh harap atas pengampunan anugerah Allah
melalui Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Baik dan Maha Pengampun, saat ini kami menyesali segala dosa dan pelanggaran kami, seraya memohon pengampunan dari Tuhan. Oleh karena itu, kiranya Allah berkenan melimpahkan kasih anugerah pengampunan-Mu bagi kami semua dan memperbarui hidup kami, supaya hidup kami selanjutnya senantiasa hidup dalam cinta kasih Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon pengampunan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyatakan nyanyian penyesalan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 33, bait kedua dan yang ketiga. Suaramu ku dengar. Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Saudaraku, mari bersama-sama kita menerima berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam Kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai dengan 9 demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah kasih anugerah Allah bagi kita. Syukur kepada Allah. Mari bersama-sama kita nyatakan syukur kita kepada Allah dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 370, bait yang pertama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah pengampunan yang Kau berikan bagi kami,
Dan saat ini kami yang sudah Engkau perbaharui dengan cinta kasih-Mu, kami juga memohon kiranya Allah berkenan untuk mampukan kami dapat menjaga kesucian hidup kami. Dan bila firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama, juga mengingatkan bagi kami semua untuk tetap terus menjalani hidup pemberian Tuhan ini dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, dan biarlah Roh Kudus yang menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat menghayati dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, bacaan firman Tuhan pada saat ini diambilkan dari kitab 2 Samuel pasal 6. 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. 2 Samuel 6 ayat 1 sampai dengan 19 demikian firman-Nya. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahyu, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyu berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai di tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Allah terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpan dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan berkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan.
Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Khotbah pada saat ini diberi judul Setia pada Kehendaknya. Bapak Ibu, Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin setiap orang pasti memiliki sebuah tujuan dalam hidupnya. Dan untuk mencapai tujuannya itu tentu dibutuhkan adanya sebuah tuntunan. Misalkan saja bagi anak-anak yang memiliki tujuan untuk mendapatkan nilai bagus saat ujian, maka mereka akan mengikuti instruksi atau bimbingan dari guru, mengikuti les, dan bahkan mengerjakan latihan soal. Bagi yang memiliki tujuan untuk menjadi PNS, maka akan persiapkan diri semaksimal mungkin supaya dalam setiap tahapan bisa lolos. Nah, bagi yang suka bepergian, maka untuk mencapai tujuan membutuhkan tuntunan GPS supaya dapat sampai di tujuan dengan selamat. Nah, bagi yang baru saja membangun kehidupan rumah tangga atau yang juga sedang mempersiapkan diri menjadi orang tua, maka membutuhkan sebuah tuntunan untuk dapat membangun kehidupan berumah tangga yang harmonis, menjadi orang tua yang baik dan bertanggung jawab. Nah, hampir dalam segala aspek kehidupan, manusia membutuhkan adanya sebuah tuntunan untuk dapat mencapai tujuan. Sayangnya, seringkali segala upaya yang dilakukan untuk mencari tuntunan itu hanya didasarkan pada akal budi manusia saja. Manusia seringkali lupa untuk melibatkan Tuhan dan menjadikannya penuntun dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari kisah Raja Daud dalam bacaan kita saat ini. Raja Daud memiliki keinginan untuk memindahkan tabut Allah yang selama masa pemerintahan Raja Saul berada di rumah Abinadab. Ia ingin supaya tabut Allah dekat dengannya, yaitu di Yerusalem. Segala persiapan sudah ia buat dengan sedemikian rupa untuk memindahkan tabut. Kereta baru ia buatkan khusus untuk memindahkan tabut itu. Ia juga mengajak puluhan ribu orang untuk mengikuti perarakan. Semua orang menari dengan sukacita dalam iringan permainan musik. Namun di tengah sukacita dan sempurnanya perarakan yang mereka buat, Tuhan justru tidak berkenan dengan apa yang Daud lakukan, dan ia pun membunuh Uza. Perarakan yang tadinya diliputi dengan perasaan sukacita seketika menjadi hening. Daud merasa marah. Dalam hatinya ia tidak mengerti mengapa Allah menyerang Uza. Mengapa Allah mengacaukan perarakan yang sudah
ia persiapkan dengan begitu indah untuk memindahkan tabut Allah itu. Apa masalahnya? Adakah yang salah? Akhirnya Daud menyimpang dari rencananya dan membawa tabut itu ke dalam rumah Obed-Edom, orang Gad, dan tabut itu tinggal 3 bulan lamanya di sana. Nah, walaupun dalam teks tidak dituliskan secara rinci, namun Daud mulai menyelidiki hukum Musa dan aturan-aturan yang berkenaan dengan tabut Allah itu. Daud mulai membuka aturan Allah berkaitan dengan tabut Allah pada masa Musa. Ia tercengang ketika mendapati bahwa ada peraturan yang begitu terperinci untuk memindahkan tabut Allah. Tabut itu harus dibawa oleh orang-orang Lewi yang telah disucikan. Yaitu bisa dibaca dalam Keluaran 25 ayat 8 sampai dengan 22. Nah, Bapak Ibu, saudara dan anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan sisi pandang manusia, tentu apa yang dilakukan oleh Daud adalah hal yang sangat baik. Ia mempersiapkan pemindahan tabut dengan luar biasa, seakan ia menyambut kedatangan Allah sendiri. Akan tetapi ada satu hal yang sangat jelas terlihat di dalam peristiwa itu. Sesuatu yang secara akal budi manusia itu adalah baik, akan tetapi hal itu belum tentu baik dalam pemandangan Allah. Manusia terlalu mengandalkan dirinya sendiri, pemikirannya, rancangannya akan sesuatu. Dan inilah permasalahannya. Allah tidak menghendaki manusia melakukan sesuatu yang dipandang baik menurut ukuran manusia sendiri. Karena bisa jadi semua yang dilakukan itu sebenarnya tidak untuk Allah, tetapi untuk dirinya sendiri. Misalkan berbuat baik supaya dilihat orang banyak, rajin ke gereja supaya dianggap saleh, menjadi anak yang penurut supaya dianggap baik. Ya kalau memang dilakukan secara sungguh-sungguh, tidak mengharap mendapat cap baik ketika melakukan hal tersebut, ya itu tidak apa-apa. Jadi cap itu hanya dilihat sebagai bonus saja. Akan tetapi jika dengan sengaja melakukan hal itu supaya dicap baik oleh orang lain, hal ini tidak diperkenankan oleh Allah. Oleh karena itu, mengapa Allah menghendaki umatnya untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendaknya? Allah menghendaki manusia untuk melibatkan dirinya dalam setiap keputusan yang diambil. Kisah Daud di atas sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita. Bahkan bisa jadi justru kita juga dalam suatu waktu memerankan tokoh Daud itu dalam kehidupan. Mari kita lihat dan ingat kembali sejauh mana kehidupan kita hingga sampai detik ini. Sebagai seorang yang telah dimerdekakan dari kuasa dosa, sudahkah kita selalu mengandalkan tuntunan Tuhan dalam kehidupan? Sudahkah kita mengikut sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan? Di antaranya menyelaraskan kehendak kita dengan kehendaknya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anaknya dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita disadarkan bahwa ternyata kita masih seringkali mengandalkan pikiran dan keegoisan kita sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Akibatnya, kita justru sering mengalami kegagalan, bahkan terkadang juga terjatuh dalam dosa. Oleh karena itu, marilah kita menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk menyesali dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya melalui sakramen perjamuan kudus yang akan kita ikuti bersama-sama, juga semakin memperbarui hidup kita,
menguatkan iman kita, dan memampukan kita untuk semakin menghayati kasih dan kehendak Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Kita yang sudah dipilih sebagai anak-anak Allah mempunyai tanggung jawab dan juga memiliki tugas panggilan untuk senantiasa memuliakan Allah, bekerja dan hidup sesuai dengan maksud kehendak-Nya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama tetap setia atas panggilan Tuhan itu dan senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu sejenak untuk menghayati firman Tuhan ini. Dan nanti akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber hikmat dan pertolongan kami bersyukur karena kami menyadari bahwa Tuhan punya rancangan yang indah dalam kehidupan kami. Namun seringkali kami lupa dan seringkali kami justru mengandalkan pikiran kami sendiri. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami dan menundukkan diri kami untuk boleh senantiasa setia dan taat pada apa yang Engkau kehendaki, supaya hidup kami pun semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah hidup kami, seutuhnya kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita perbaharui pengakuan iman kita. Mari kita bersama-sama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita seturut dengan hitung jemaat 280. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Dan bersyukur kepadamu ya Allah Bapa Surgawi,
Hingga saat ini kami boleh terus merasakan akan cinta kasih dan anugerah dari Tuhan Allah, sehingga kami pun boleh menjalani hidup pemberian Tuhan ini dengan penuh sukacita, karena kami merasakan akan kehadiran Kristus di dalam kehidupan kami, terlebih di saat-saat pandemi virus corona ini yang kami alami saat ini. Kami bersyukur ya Allah, karena Engkau begitu baik kepada kami, sehingga kami pun dapat menjalani hidup dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami pun tak jemu-jemu terus berdoa kepadamu, memohon pertolongan daripadamu, supaya kami tetap terus dapat bersyukur di tengah-tengah situasi, kondisi, keadaan kami di masa pandemi COVID-19 yang saat ini sedang merebak penyebarannya. Sungguh Tuhan, kami merasa sedih ketika hampir setiap hari mendengar ada saudara kami yang meninggal dunia karena COVID ini. Oleh karena itu Tuhan pun berkenan juga untuk dapat menghibur saudara kami yang sedang berduka. Demikian pula Tuhan juga terus dapat menolong dan berikan berkat bagi saudara kami yang saat ini masih berjuang karena terpapar virus corona ini. Allah yang memberikan penghiburan, Allah yang memberikan kekuatan dan memulihkan kondisi kesehatan mereka. Baik mereka yang karantina mandiri di rumah maupun yang ada di pusat-pusat karantina maupun di rumah sakit. Kiranya Allah hadir, berikan penghiburan dan menolong mereka. Demikian pula untuk para tenaga medis yang juga merawat dan menghadapi para pasien yang terpapar virus corona ini. Tuhan juga kiranya memberikan kekuatan kesehatan yang prima, dan Tuhan juga pun menjaga mereka supaya tidak tertular virus corona ini. Demikian pula untuk para relawan yang juga terus berjuang, berikan bantuan untuk saudara kami yang terpapar virus corona, hingga bagi mereka yang akhirnya menyerah dengan virus corona ini. Kiranya Allah senantiasa menolong dan berkati para relawan ini dan juga keluarga mereka masing-masing. Kami juga terus berdoa kiranya Allah juga mampukan kami semua, seluruh warga masyarakat, untuk juga dapat saling menjaga satu dengan yang lainnya, dengan tetap terus menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin. Walaupun situasi ini tidak menyenangkan, tetapi biarlah kami meninggalkan dan menanggalkan keegoisan kami masing-masing demi tugas kemanusiaan yang mulia ini, untuk menjaga saudara-saudara kami yang lain, supaya penyebaran virus corona ini juga dapat segera dihentikan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk gereja-Mu, dimanapun gereja Tuhan tempatkan, supaya dimanapun gereja berada, nama Tuhan boleh semakin dimuliakan, dan keberadaan gereja pun boleh berdampak positif di tengah-tengah kehidupan masyarakat di sekitarnya. Melalui program-program diakonia yang dijalankan, kiranya juga dapat meringankan beban penderitaan saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita. Demikian pula untuk kegiatan-kegiatan gereja, supaya juga dapat menyesuaikan diri dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini. Sungguh Tuhan, kami hanya dapat
menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan kasih penyertaan-Mu, seraya memohon hikmat dari Tuhan, supaya kami dimampukan untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang baik, yang benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan, kiranya Allah juga menyertai dan memberkati supaya setiap keluarga kami juga dapat menjalankan hidup dengan baik, dan juga apa menjadi kebutuhan hidup dapat terpenuhi, dapat tercukupi, dan semua juga karena kemurahan dan pertolongan dari Tuhan. Di saat-saat situasi yang memprihatinkan saat ini, Tuhan kiranya juga menolong kami, juga dapat menjalani hidup dengan kesederhanaan, dan juga boleh mengendalikan keegoisan kami masing-masing dan keinginan duniawi kami. Sungguh Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan saudara kami dan keluarga kami yang juga terus berjuang di tengah-tengah keterbatasan dalam mencukupkan segala kebutuhan hidup keluarga. Tuhan kiranya juga memberkati, terus tambahkan hikmat, sehingga dapat terus menjalani hidup ini dengan baik. Demikian pula Tuhan, yang berdoa untuk para adiuswo, tengah-tengah situasi saat ini, dan juga di masa-masa tuanya, kiranya Allah juga terus memberikan penghiburan, kekuatan kesehatan yang prima, sehingga masa-masa tuanya pun dapat dijalani dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, dalam kondisi yang tak menentu dan memprihatinkan ini, sungguh kami membutuhkan pertolongan daripada-Mu. Tuhan kiranya berkenan untuk menguatkan iman kami, dan juga mampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah sakramen perjamuan kudus yang akan kami ikuti bersama-sama semakin menolong kami, menguatkan iman kami, dan juga hidup kami boleh kami serahkan kepada-Mu untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru doa dan permohonan kami. Kiranya Allah yang berkenan untuk memberkati, dan biarlah kehendak-Mu lah yang terjadi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menyiapkan diri untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, bahwa dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan kudus sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan kudus didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud demikian. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan
bahwa orang-orang percaya, termasuk anak-anak, merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kepada perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing demikian. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga kita membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh rasa syukur atas anugerah penyelamatan Allah itu? Saudaraku, selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan kudus disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan dan dengan menyesali dosa-dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Allah. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Allah yang maha baik, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan kudus ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur perjamuan kudus ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Karena itu sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan kudus ini, maka kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaannya di surga, dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Mari bersama-sama kita hening sejenak, mengingatnya kembali akan kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita Saudara yang dikasihi Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini dan juga anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, terimalah, makanlah, dan minumlah, sambil beringat dan percaya bahwa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus
telah berkorbankan dari tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita bersyukur dan memuliakan nama Tuhan yang telah mengenalkan kita semua untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus ini. Karena itu mari bersama-sama kita memuji dan mengucapkan dalam hati demikian. Pujilah Tuhan yang sebab pujilah nama yang kudus setiap batin. Pujilah Tuhan yang sebab dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membersihkanmu dari luka-luka, yang mengampuni engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia membebaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada waktu perjalanan. Tuhan adalah penyayang dan mengasihi, banyak sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut dan tidak selama-lamanya Dia mengendap. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi seperti langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Karena itu, senantiasa akan menciptakan dunia Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Dan bersyukur kepada-Mu ya Allah Bapa Surgawi, atas perkenanmu kami boleh mengikuti sakramen perjamuan kudus ini. Kiranya melalui sakramen perjamuan kudus ini, iman kami semakin dikuatkan. Dan dengan pembaharuan dari cinta kasih Allah dalam hidup kami pun juga kiranya dimampukan untuk dapat menjalani hidup seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, inilah hidup kami, seutuhnya kami serahkan kepadamu untuk Kau pakai demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama-sama. Biarlah persembahan ini menjadi wujud ucap syukur kita dan juga sebagai wujud iman kita kepada Allah
yang senantiasa memelihara kita. Marilah kita mengingat sabda Tuhan di dalam Roma 11 ayat 36 demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita membuka persembahan kita dengan diiringi nyanyikan Kidung Jemaat nomor 367, bait 1 dan 6. Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Yesus, namamu kiranya dalam hatiku tertera, supaya kasih selamanya dalam hidupku nyatalah. Seluruh karya dan kerjaku biar penuh dengan nama-Mu. Saudaraku, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah ungkapan syukur kami atas anugerah, berkat, dan pertolongan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan berkati persembahan ini, boleh menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gereja-Mu di GKJ Kebumen ini. Demikian pula biarlah melalui persembahan ini, kami pun terus diingatkan untuk dapat persembahkan hidup kami seutuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, pakailah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu untuk menyatakan kebaikan, kebenaran, keadilan, dan biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Terima kasih ya Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat menjalani hidup senantiasa penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 369A, bait pertama dan bait yang kedua. Ya Yesus, ku berjanji.
Saudaraku, sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin.